Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Basa Putra dengan NIM 2005 106070. Saya dari kelas Penjas B angkatan 2020. Mata kuliah Manajemen Penjas Orkes. Kali ini saya akan mempresentasikan pada bab 2 yaitu tentang perencanaan peserta didik. Pengertian. Perencanaan atau planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau belum berhasil. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan lulusan peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar, dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan co-kurikuler. Ruang lingkup perencanaan peserta didik menurut Imron meliputi yang pertama ada perkiraan, yang kedua perumusan tujuan, tiga kebijakan, empat penyusunan program, lima prosedur, enam penjadwalan, dan terakhir yang ketujuh yaitu pembiayaan. Yang pertama perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada tiga dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni yang pertama ada dimensi kelampauan, yang kedua ada dimensi terkini, dan yang ketiga ada dimensi keakanan. Yang pertama dimensi kelampauan. Dimensi kelampauan berkenaan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Kesuksesan penanganan peserta didik selalu diingatkan dan diulang kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. Yang kedua, dimensi kekinian. Dimensi kekinian berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang ini. Semua keterangan, informasi, dan data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar dapat ditetapkan kegiatannya, dan konsekuensi dari kegiatan tersebut menyangkut pada biayanya, tenaganya, dan sarana prasarananya. Yang ketiga terakhir, dimensi keakanan. Dimensi keakanan berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik, hal-hal yang didetilkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. Yang selanjutnya, perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju, dan oleh karena itu ia dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam suatu target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak, tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak. Sedangkan target dirumuskan secara jelas dapat diukur pencapaiannya. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan. Bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi karena tidak ada tujuan atau target yang dapat dicapai tanpa kegiatan. Identifikasi kegiatan perlu dilakukan secermat mungkin agar dapat dipergunakan untuk mencapai targetnya. Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebanyak mungkin karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. Yang keempat, penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Selanjutnya kelima, prosedur.
Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan perurusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya keenam, penjadwalan. Penjadwalan atau schedule adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya terakhir, ketujuh, pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Pertama, mengalokasikan biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian harus dibuat serinci dan serealistik mungkin, karena semakin rinci dan realistik, rincian biaya yang dibuat akan semakin baik. Sebab siapapun yang membacanya akan memandang bahwa untuk membiayai kegiatan yang sudah rinci pada langkah-langkah sebelumnya, memang membuat anggaran sesuai dengan alokasi anggaran tersebut. Kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Ada sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.